Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ahmad John Fieri dengan EIN 131190354. Saya di sini untuk memenuhi tugas perancangan undang-undang UTS. Yang pertama untuk menjelaskan tentang istilah-istilah kerajaan zaman Majapahit. Yang kedua yaitu pasal-pasal dan menjelaskan tentang isinya. Ya, berikutnya saya lanjut tentang Asta Jora. Uraian tentang Asta Jora ialah 1. Menjadikan perbuatan mencuri. 2. Mencuri. Yang ketiga yaitu memberi makan kepada pencuri. Yang keempat yaitu memberi tempat kepada pencuri. Yang kelima berkabar dengan pencuri. 6. Memberikan petunjuk kepada pencuri. 7. Menolong pencuri. 8. Menyembunyikan pencuri. Di atas disebut dengan Asta Jora. Perbuatan-perbuatan kelakuan tersebut layak diberi denda oleh raja yang berkuasa. Bapaknya pencuri, ibunya pencuri, anaknya pencuri, cucu-cucunya pencuri, dan saudara-saudaranya. Jika tidak ikut memberikan pencuri, tidak layak dihukumi dan diberi denda oleh raja yang berkuasa. Barang siapa yang menjalankan perbuatan pencurian, mencuri, menjarah, bersahabat dengan pencuri, memberikan petunjuk jalan kepada pencuri, agar pencuri tahu, menolong pencuri, menyembunyikan pencuri, perbuatan-perbuatan tersebut sudah amat layak dijatuhi hukuman oleh raja yang berkuasa. Selanjutnya pengertian yang kedua yaitu hamba. Pengertian hamba adalah asal usul untuk menjadi hamba. Yang pertama yaitu karena menjadikan bawahan pada di wajahnya. Yang kedua dikarenakan dia terlahir di rumah tuannya, namanya jadi gereha. Yang ketiga menghamba karena meminta atau namanya bakta dadasa. Yang keempat menghamba karena harus membayarkan denda, namanya adalah dadan dasa. Yang kelima yaitu keempat yaitu macam jenis hamba-hamba ini menunjukkan undang-undang wajib ditinggal di tempat tuannya dan harus mengerjakan semua tugas-tugas hambanya, kerjanya, termasuk anak cucunya, turunannya, cici-cucunya diperlakukan sebagai hamba. Selanjutnya di sesi kedua kali ini dilanjutkan dengan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan. Yang pertama adalah pasal 9. Jika seseorang pendusta membunuh seseorang penghuni desa di waktu malam hari dan mayatnya dibuang di dalam ladang atau kebun tanpa diketahui oleh pemilik ladang itu, setelah mengetahui pemilik ladang itu tetap tinggal diam dan tidak sampai diberi mengetahui pemilik ladang itu, maka akan dikenakan denda yaitu 2 laka oleh raja yang berkuasa. Semua orang yang diam di situ akan dikenakan juga denda demikian. Peristiwa itu bisa disebut dengan bersua dengan mayat berembun. Jika tahu tetapi tidak tahu siapa pendustanya, dan segera memberitahu kepada pihak yang berwajib, memberitahukan kepada orang-orang desanya, kepada penghuni rusun desa terdekat, memberi kepala desanya. Sebelum lewat semalam, orang itu tidak akan dikenakan denda oleh raja yang berkuasa. Jika pemberitahu itu telah lewat semalam, maka ia akan dikenakan denda dan dipersalahkan. Pemilik ladang tersebut diperkenankan wajib lapor pada hari itu yang bersamaan dan tidak boleh lewat dalam semalaman. Meskipun memberitahunya
meskipun memberitahukan tempat merahasiakan pendustanya karena penghuni desa itu juga, maka segenap penduduk desa itu akan dipersalahkan oleh raja yang berkuasa. Selanjutnya yaitu pasal 10. Jika ada ketentuan mayat berluka bakar, senjata tajam, di hutan, di sawah, di kebun, di tegal, di jalan sepi, di jalan raya besar, bendungan, pinggir kali, dan di desa sebagainya, baik pembunuh yang diketahui atau tidak diketahui di desa, dikarenakan dia melapor, jika tahu pembunuh namun segan untuk menyebutkan karena pembunuh itu adalah sahabatnya, dikenakan denda 4 laka. Jika melihat tetapi diam dan tidak memberitahu kepada yang berwajib, dendanya 2 laka. Kesalahan melihat dalam diam itu supaya ditetapkan oleh raja yang berkuasa. Maksud dari pasal 10 tadi, jika menemukan mayat terbakar ditemukan di dalam hutan, ladang, sawah, jalan besar, jalan sepi, maka segera wajib untuk melaporkan kepada pihak yang berkuasa. Kemudian jika enggan untuk menyebutkan siapa pelaku pembunuhan dikarenakan itu adalah sahabatnya sendiri, maka akan dikenakan denda 4 laksa. Jika mengetahui pelakunya dan enggan menyebutkan dan menutup-nutupi siapa pembunuh tersebut, maka raja yang berkuasa yang akan menghukumi tersebut. Selanjutnya yaitu pasal 11. Siapapun guru, anak-anak, orang yang telah lanjut usia, brahmana, cendekiawan, dan semua orang dipandang seperti pendeta dan seperti kata orang banyak. Jika ia melakukan kejahatan, kemudian perbuatan itu terbukti, maka ia akan dikenakan hukuman mati. Perbuatan mana saja itu yang disebut tatayi? Yang pertama, membakar rumah orang, terutama membakar rumah raja yang berkuasa. Yang kedua, meracuni sesama manusia. Yang ketiga, menenung sesama manusia. Yang keempat, yaitu mengamuk. Yang kelima, memfitnah raja yang berkuasa. Yang keenam, merusak kehormatan wanita. Barang siapa yang menjalankan dari salah satu keenam kejahatan di atas, tidak layak diampuni oleh raja yang berkuasa. Jika kesalahannya terbukti, harus dijatuhi pidana mati kepada penjahat di atas, tidak akan mengakibatkan malapetaka bagi sang Prabu, bahkan tidak termasuk salah satu dharma yang tak boleh dihindari oleh sang raja. Dalam pasal 11 dijelaskan bahwa guru, brahmana, cendekiawan yang termasuk orang-orang yang terpandang yang melakukan keenam kejahatan, yaitu membakar rumah, termasuk membakar rumah raja yang berkuasa. Yang kedua, mengamuk. Yang ketiga, menenung sesama manusia. Yang keempat, memfitnah. Yang kelima yaitu merusak kehormatan wanita. Yang keenam yaitu meracuni sesama manusia. Yang melakukan keenam tindakan kejahatan tersebut dan kemudian terbukti melakukan kejahatan itu, maka akan dilakukan pidana mati, yaitu akan dihukum oleh raja yang berkuasa pada saat itu. Jika kelakuan tersebut terbukti dengan jelas. Bagi sang Prabu yang menjalankan perintahnya, maka tidak akan terjadi malapetaka, dan raja tidak, walaupun sang pelaku yaitu Prabu itu sendiri, raja tidak akan terhindarkan. Pasal 13, yaitu barang siapa yang menulis nama orang lain, kata orang mati atau di atas peti mati atau di atas dodot yang berbentuk boneka
atau barang siapa yang menanamkan boneka, atau barang siapa yang menanamkan boneka tepung yang bertuliskan nama di kuburan, menyangkutkan di atas pohon, di tempat sanggar atau jalan silang, orang yang demikian itu sedang menjalankan tenung yang berbahaya. Barang siapa yang menuliskan nama orang di atas tulang atau di atas tengkorak dengan arang, kemudian darah yang terikat, kemudian merendam di dalam air, atau menanamkan di tempat melakukan menenung, barang siapa yang melakukan tersebut akan dikenakan pidana mati oleh raja yang berkuasa. Atas turunan anak-anak, cucu-cucu, dan keturunan penenung tersebut, maka akan dijatuhi hukuman pidana mati tersebut, karena kelak akan meniru kegiatan bapak dan ibunya tersebut. Saya akan menjelaskan dari pasal 13 tersebut. Barang siapa yang menuliskan nama kepada orang mati, menuliskan nama disangkutkan ke dalam di atas pohon, menuliskan nama di dalam boneka, menuliskan nama di dalam boneka yang terbuat dari tepung, kemudian melakukan kegiatan menenung, termasuk juga melilitkan boneka yang terbuat dari tulang, kemudian mengikat boneka tersebut dengan darah, dan kemudian menaruh boneka tersebut di dalam tempat yang tidak diketahui orang, maka orang itu sedang menjalankan kegiatan menenung. Kemudian jika kegiatan itu terbukti, maka orang itu akan dijatuhi pidana mati, termasuk keturunan cucu-cucu tersebut akan dijatuhi pidana mati juga. Karena jika tidak dijatuhi pidana mati, maka kelak tersebut anak-anak dan cucu-cucu tersebut akan melakukan dan meneruskan kegiatan menenung tersebut. Yang terakhir yaitu pasal 14 berbunyi, barang siapa yang melakukan pekerjaan mirip dengan pekerjaan tukang tenung untuk memperoleh kesenangannya sendiri dengan tujuan agar musuh tersebut berhenti membencinya, berbalik memberi kasih, dan kemudian berbalik kasih sayang terhadapnya agar itu kemudian cinta kepadanya, maka kegiatan ini disebut matra Buddha. Menuliskan nama-nama tersebut di atas tembaga, dan kemudian ditambahi beras kuning, maka perbuatan itu akan dikenakan denda 8 laksa oleh raja yang berkuasa. Maksud dari pasal 14 ini, barang siapa yang melakukan kegiatan seperti menenung dengan tujuan untuk orang yang membencinya berbalik menjadi sayang, menjadi cinta, dan kemudian kegiatan itu telah terbukti, maka raja yang berkuasa tersebut akan memberikan denda sebesar 8 laksa. Kegiatan ini dengan menuliskan nama-nama, kemudian nama-nama di dalam tembaga, kemudian digantung di tempat yang tidak diketahui atau disangkutkan di dalam pohon dengan menambahkan beras kuning. Maka kegiatan itu jika terbukti akan didenda 8 laksa oleh raja yang berkuasa saat itu. Sekian dan terima kasih atas presentasi dari saya, Ahmad Juan Fieri. Apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.